Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai bersama-sama dan kita bersyukur untuk session pertama malam hari ini. Kita akan mulai di dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Saya serahkan kepada Cika. Shalom. 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 Yang dari Indiana mana? Dari Arkansas. El Shaddai Long Beach. Family Harvest El Shaddai. Saya ajak semuanya bangkit berdiri. Kita masuk session pertama. Supaya berkat Allah semakin melimpah. Kita mengaku di hadapan Allah. Hidup kita hanya percaya kepada Tuhan. Karena janjinya setia. Dan harapan kita hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Ku hidup karena percaya.
masih tetap berdiri karena kita kekenyangan, jadi berdiri olahraga ya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Amin. Untuk saudara bisa paling tidak 3 nama harus dihafal. Berkenalan satu dengan yang lain. Kelompok Indiana, Arkansas, Long Beach, Family Harvest. Silakan 3 nama paling tidak.
Silakan duduk semuanya. Kita akan masuk session yang pertama. Biarlah kebenaran Kristus melalui firman-Nya diberitakan. Terima kasih untuk Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk kita berkumpul malam hari ini. Bukan satu kebetulan, tapi semua ada di dalam rencana Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyembuhkan.
firman-Mu berkata, ya Tuhan, bahwa tak ada satupun dalam dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Ketelanjangankah tidak, kelaparankah tidak, pedangkah tidak, karena kami telah Kau jadikan lebih daripada pemenang. Terima kasih, kembali kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Kau pakai hamba yang penuh dengan keterbatasan menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berjanji malam ini, kami bukan hanya akan mendengarkan dengan baik, bukan hanya memahami dengan baik, tetapi juga mau melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mungkin ada pengumuman untuk saudara-saudara yang mengikut dalam bahasa Inggris kepada Pak Daniel Pak. Puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam retreat ini saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah mempercayakan kepada saya pelayanan yang agung, yang kudus, yang mulia ini. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Al-Syadai, Bapak Pendeta Gus Dodi Widiatmaja, beserta dengan seluruh tim penggembalaan baik yang ada di Arkansas, yang ada di Indiana, dan juga dari Family Harvest. Dan biarlah kiranya kita semua yang telah disatukan oleh Tuhan malam ini dan hari-hari berikutnya kita dapat mendapat berkat besar dari retreat ini. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tak kenal maka tak sayang. Jadi sebagai pengantar sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, nama saya Petrus Ferianto Setia Dharma, orang Tionghoa yang lahir di Pulau Madura, Sumeneb. Saya mempunyai seorang istri kelahiran Sidoarjo, ya, dan 3 anak. Nah ini sekarang penting, menamai anak itu penting ya. Anak pertama saya beri nama Nike karena menang, ya. Nike itu artinya menang. Menang, mengapa menang? Ya dapat istri itu menang, ya. Jadi telah mengalahkan pemuda-pemuda yang lain gitu ya. Menang. Nah yang kedua setelah menang anak kedua laki, ya menang ya dapat mahkota Stephen, ya Steffi. Nah lalu setelah itu duduk di kerajaan. Ketiga perempuan Basilea, menang dapat mahkota duduk di kerajaan. Dan tidak ada anak keempat. Sebab kalau ada anak keempat pasti namanya Lengserwati. Karena umumnya setelah duduk di kerajaan lalu lengser kan gitu ya kan, ini enggak ya. Itu saya masih ingat Pak almarhum Pak Samuel BP begitu, anaknya kan juga 3. Sola Fide, Sola Gratia, ya kan, Sola Scriptura. Saya tanya enggak ada anak keempat, enggak ada. Sebab kalau ada anak keempat ya Sola Sido itu kan ya. Gitu ya. Nah itu pengenalan diri ya. Jadi logat saya kebanyakan logat Jawa Timur. Ya logatnya sulit untuk hilang walaupun telah kurang lebih, ya belum lama sih di Semarang baru 30 tahun. Ya, tapi tidak bisa hilang. Nah, yang kedua adalah apa rahasia kita bisa tetap fokus untuk mendengar firman dalam setiap kesempatan apapun. Itu sebenarnya sederhana. Sama seperti kita berkaitan setiap hari dengan obat, ya. Kita mencari obat itu untuk apa? Satu, saat kita sakit. Itulah sebabnya banyak orang senang ketika mendengar firman yang tepat. Wah, itu sampai hamba Tuhannya tuh disalami. Ya dulu sebelum pandemi itu kan nyalami ya kan, jemaat itu di pintu itu, makasih loh Pak firmannya tepat sekali dengan keadaan saya, terima kasih Pak. Itu namanya dia sedang sakit, lalu firman yang didengar itu obat yang cespleng tepat gitu. Tapi kan kita menyediakan obat tidak cuma waktu kita sakit. Yang kedua adalah mengantisipasi, jangan-jangan nanti kita sakit. Jadi itulah sebabnya orang tua yang baik, bijaksana menyiapkan dulu, kalau di Indonesia itu betadin, ya kan, supaya kalau nanti anaknya jatuh terluka, itu bisa mungkin kemudian diberi betadin itu ya. Jadi obat merah itu istilahnya kalau orang kuno itu obat merah. Gitu. Nah, jadi firman juga yang kita dengar itu mungkin enggak pas kena masalah kita yang sedang kita hadapi, tapi maybe one day, mungkin satu kali kita akan dapat masalah seperti yang diceritakan di firman itu.
waduh terima kasih Tuhan, saya sudah punya antisipasinya ini. Kalau nanti saya ngalami sesuatu seperti yang disampaikan itu, saya sudah tahu solusinya. Itu yang kedua. Jadi tetap fokus. Tidak bisa begini, tidak cocok buat saya. Loh ya sekarang memang kita tidak sedang bermasalah, tidak sedang sakit. Tapi kan pasti firman Tuhan yang didengar itu bisa menjadi persiapan, antisipasi kalau nanti ngalami itu. Yang ketiga ini yang langka, yaitu menyediakan obat untuk tetangga. Ya kan? Bu Joko kan gitu ya kan. Kalau itu iklan di Indonesia itu kan begitu. Bu Joko itu tetangga. Bu punya obat ini Bu. Nah jadi kalau kita dengar firman mungkin kita tidak sedang mengalami masalah. Mungkin kita juga tidak akan mengalami masalah seperti yang disampaikan. Tapi kan keberadaan kita itu kan ditempatkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya kan supaya kita menjadi berkat. Itu berarti firman tetap akan saya dengar. Wah ini cocok untuk, ini nanti kalau ini kemarin tuh dia sharing ini, nah ini cocok untuk dia. Nah, obat ini nanti mau saya kasihkan buat dia. Wah kita jadi berkat luar biasa. Itu yang jarang. Yang ketiga itu jarang ya. Tapi ini penting. Itulah sebabnya firman Tuhan mau siapapun yang menyampaikan. Mau bentuknya itu penghiburan, kekuatan atau teguran atau apapun. Ya seperti kita ya masalah. Masa mau makan pedas terus ya enggak enak. Manis terus ya jadi diabetes. Karena sekarang banyak ada gula ada diabetes. Kan gitu pepatahnya ya kan. Bukan ada gula ada semut, ada gula ada diabetes. Nah, ya, masa mau manis terus, masa mau asin terus, ya enggak lah. Ada manis, ada kecut, ada macam-macam rasa. Itulah firman Tuhan yang bisa kita dengar dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Mari bersama-sama kita sekarang masuk ke sesi pertama ya. Enemies of the Christian Faith. Nah ini kebiasaan saya, begitu diberi tema, saya tidak akan jauh-jauh dari tema, tapi malah membreakdown tema itu ya. Enemies of Christian Faith. Nah, kalau orang belajar teologi, bacanya bahasa Ibrani dari belakang, dari faith dulu. What is faith? Gitu ya. Lalu apa karakteristik Christian faith? Karena kalau sudah bicara iman, ya orang beragama lain juga berkata, saya punya iman, saya punya iman, saya punya iman. Lalu apa ciri khusus Christian faith itu apa? Lah baru yang ketiga itu enemies of the Christian faith gitu ya. Jadi ini urutannya, faith-nya dulu, setelah itu Christian faith-nya, setelah itu baru musuh-musuh dan bagaimana mengatasinya. Yang pertama ya pengertian. Bisa ada di PowerPoint? Mungkin menolong? Oke, tidak masalah. Ya, pengertian ya, mulai dari pengertian dulu. Nah, kita melihat definisi iman saja dulu itu dari apa yang Alkitab tulis ya. Jangan dari yang lain-lain dulu ya. Jangan dari teolog mana-mana. Dari Alkitab saja. Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Nah ini penting, kalau sudah bicara dasar, bicara fondasi itu penting. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi berarti dari definisi ini ada dua kata penting, dasar dan bukti. Kalau dasar itu bicara bangunan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian tidak akan gegabah untuk membeli rumah yang tidak jelas dasarnya. Tidak kokoh fondasinya, ya. Bangunan apapun, foundation, dasar itu penting. Nah, iman itu dasar. Ya, begitu kita melemahkan iman, begitu iman kita sudah terpuruk, nah itu bangunan di atasnya mau semewah apapun, sebagus apapun, ya, seindah apapun tidak ada guna, ya, karena dasarnya sudah goyah. Nah, yang kedua itu bukti. Ya. Sebab kalau ini sudah kata bukti itu berarti bicara mengenai urusan hukum. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan itu sebenarnya bicara tentang keadilan. Nah keadilan itu perlu bukti. Nah bukti disebutkan di situ, iman itu bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ini dulu kita pegang ya. Nah kemudian Pak kalau saya punya iman itu dampaknya apa? Itu penting ya. Sekarang 11 ayat 6, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Wah berarti ini lebih penting lagi nih. Hanya iman yang membuat kita berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin.
Mengapa? Dijelaskan di situ. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu dulu. Ya, Allah ada. Amin. Gitu. Sebab kalau sudah mulai ragu keberadaan Allah, terutama yang generasi-generasi muda mulai ragu apakah Allah ada. Kalau Allah ada, mengapa banyak kejahatan terjadi begitu ya, lalu dikait-kaitkan dengan yang lain. Padahal itu suatu pernyataan Alkitab, mau kondisi situasinya bagaimana, ini pernyataan yang tidak bisa disangkal. God exists, Allah ada, dan nah ini yang kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu pasti mendorong orang untuk datang kepada Tuhan gitu. Karena apa? Karena dia yakin Tuhan itu ada dan akan memberi sesuatu. Kita akan mendapat sesuatu kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Nah ini ada keterangan ini penting. Kata sungguh-sungguh ini penting. Ya. Jadi mencari Allah itu harus sungguh-sungguh. Nah sekarang kata mencari ini menarik ya. Mencari Dia, apa Tuhan hilang? Oh bukan. Sebenarnya gampang ya, itu aplikasi di rumah tangga kita masing-masing itu sudah menunjukkan kebenaran ayat ini. Anak saya satu kali sedang ada di ruang keluarga ya, waktu mereka kumpul dengan kami. Lalu kemudian anak saya minta pada mamanya, "Mah, minta kopi atau minta susu atau minta air atau minta apa." Nah itu minta karena mamanya ada di situ. Mintalah maka akan diberi kepadamu. Jadi mamanya kemudian ngambil. Nah satu kali sudah tinggal anak saya dengan saya. Mamanya enggak ada di situ. Mana mama? Cari. Cari itu bukan berarti mamanya hilang. Enggak ya, mungkin di dapur, mungkin di halaman depan. Kan begitu, ada. Tapi cari, mana mama? Aku mau minta susu. Gitu misalnya begitu ya. Nah yang ketiga setelah dicari-cari enggak ketemu. Loh mana mama hilang? Enggak, di kamar ketok pintu. Itu sebenarnya. Minta karena dia bersama kita. Cari karena dia di sekitar kita. Ketok karena dia ada di sebuah ruangan yang tertutup. Nah, tinggal ketuk, "Ma, lagi apa?" "Lagi dandan." Terus saya bilang, "Itu mamamu kalau dandan itu biasa. Ya pakai daster sowek itu ya kan. Nah, lek mau lungo lagi kelambine apik ya kan, baru kalau mau pergi itu bajunya bagus ya kan. Nah tapi kalau dengan suami cukup daster sobek dan baunya bau brambang. Nah itu ya, itu jangan lupa gitu. Makanya saya senang ya punya istri namanya Yohana, itu senang sekali. Suatu kali dia bilang, "Aku mau ke salon." "Loh ngapain ke salon?" "Ya supaya aku cantik." "Cantik untuk siapa?" "Untuk orang lain." "Lah ngapain saya biayai hanya untuk melihat kamu cantik di sisi orang lain?" "Ngapain?" Ya sudah, dia bilang cantik untuk kamu." "Lah ngapain ke salon, gini aja sudah cantik." Gitu. Itu suami medit. Ya. Itu suami kikir ya kan? Gitu ya. Jadi kalau ada suami seperti itu malam ini bertobatlah. Loh Pak, berarti pendeta juga salah? Ya salah, pendeta itu manusia ya. Saya suka menyanyi begitu, pendeta juga manusia gitu ya. Ada salah. Nah, jadi iman itu ada tindakan, ada action gitu. Iman tanpa perbuatan mati. Iman percaya Allah ada lalu bergerak sungguh-sungguh mencari Dia, dapat reward, dapat upah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah iman itu muncul dari mana? Ya. Nah firman Tuhan dengan jelas katakan Roma 10:17. Jadi iman timbul, munculnya itu dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tuhan memberi kita itu, aduh luar biasa ya, hanya satu mulut dan dua telinga. Berarti harus mendengar lebih banyak daripada berbicara. Dengar firman, dengar firman itu nanti akan muncul iman. Nah makanya saya bilang, itu loh surat Petrus itu luar biasa ya. Lek kamu mau dengar firman ya, kamu bayangkan dirimu itu seperti seorang bayi yang suka akan susu yang murni dan rohani.
Ya, saya punya 3 anak itu diberi ASI, semuanya dapat ASI ya. Minimal setahun ya. Dan ASI itu baik ya, membuat anak itu tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Jadi mau kehujanan, mau kepanasan tuh anak itu tetap sehat. Jadi itu kalau ASI. Nah, ketika bayi saya amati, yang ngasih ASI kan istri saya, tentu bukan saya. Nah, ketika mau dikasih ASI, saya bisa bayangkan misalnya bayinya ngomong ketika mau nyok atau ini nih ayo Mimi ya, waktu ini Mimi gitu ya. Moh. Loh kok mau kenapa? Aku mau ngerti dulu kandungan ASI itu apa saja. Kalau sudah ngerti lagi aku mau ASI. Ya mati bayi ya kan. Lah kalau dia mau ngerti dulu gimana, ndak usah langsung didekep, langsung dia dapat ASI, itu dari melumah, dari telentang bisa tengkurap, tengkurap bisa duduk, duduk bisa berdiri, berdiri bisa jalan, jalan bisa lari, lari bisa kesandung, ya kan? Kan gitu. Artinya itu dari ndak bisa apa-apa itu lalu bisa melakukan berbagai kegiatan karena ASI. Nah kalau dia mau ngerti dulu kandungan ASI enggak bisa melakukan apapun. Nah itu sama, itu maksud dari Rasul Petrus berkata seperti bayi itu loh. Dengar firman tuh dengar dulu, dengar nanti firman itu bekerja di dalam kita. Seperti tadi susu yang kita minum itu kita tanpa mengerti. Karena kita memang masih bayi lalu bekerja luar biasa secara kimiawi, biologis. Membuat orang tuh bisa berbagai potensi, perhatikan ini. Jadi sebenarnya dalam hidup kita itu ada banyak potensi yang Tuhan beri. Tapi itu baru bisa dibangkitkan ketika ada pembangkitnya. Ya, nah itu ASI yang didapat itu kemudian menolong berbagai potensi dari tidak bisa ngomong. Nah sekarang saya mau tanya pada Pak Gunawan. Ingat enggak? Waktu pertama kali ya bisa ngomong tuh ngomong mama apa papa? Waduh ini repot ini. Maksudnya lupa papanya, lupa mamanya yang mana gitu. Pak. Mah gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu gimana? Pengalaman ibu-ibu. Biasa anak pertama kali ngomong tuh mah atau pah gitu. Mama. Gitu ya. Tapi kalau di media sosial kok enggak ya? Papa. Soalnya papa wis dada nok mburine. Jadi papa gitu yang dilihat. Nah itu dari mana kemampuan itu ya? Karena tadi kandungan ASI. Bagaimana orang bisa bertahan dalam iman? Bagaimana orang bisa melayani? Bagaimana orang bisa tergerak berkorban? Ya karena firman yang didengar itu membuat berbagai potensi itu muncul. Jadi banyak dengar firman Tuhan, berarti imannya akan makin nampak. Nah sekarang pertanyaan berikut. Waktu firman ditaburkan kata Yesus, itu ternyata jatuhnya itu tidak selalu di tempat yang tepat. Saya itu merenungkan itu ya. Oh ada penabur menabur benih katanya. Ada yang jatuh di tepi jalan. Ada yang jatuh di semak berduri. Ada yang jatuh di tanah berbatu. Dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Berarti berapa persen? Kalau misalnya rata-rata 25% itu jatuh di tepi jalan. Yang 25% tanah berbatu, 25% tanah beronak duri, 25% saja yang jatuh di tanah hati yang baik. Dan itu semua hamba Tuhan tuh tahu itu. Jadi kalau saya nyampaikan seperti ini, ya kan nyampaikan 60 menit ini, itu sekitar 15 menit saja tuh yang bisa masuk. Atau dari seluruh materi itu kira-kira cuma 25% yang bisa tertancap. Yang lainnya, wah itu tadi jadi ngadepi macam-macam. Macam-macam itu apa? Dalam dunia komunikasi disebut filter gitu. Jadi filter itu apa? Misalnya contohnya, tak delok pembicarane sopo gitu kan. Saya mau lihat dulu siapa pembicaranya. Lah kok pendek hitam itu. Alas. Bahasa Jawa enggak ngawai, enggak ada potongannya. Itu langsung dia menutup mata dan menutup hatinya. Enggak. Ada lagi filter yang lain, filter apa namanya? Filter tematis. Dia ini datang mau beribadah, mau mendengar khotbah tentang apa? Tentang berkat. Tapi ternyata pendetanya bicara, saya mau bicara tentang pengampunan. Waduh wis gak tak rungokno wis. Saya ndak mau dengar, ndak mau. Saya datang ke sini cuma mau dengar rahasia berkat. Kok malah bicara pengampunan? Dia ndak tahu bahwa pengampunan itu adalah salah satu kunci terbukanya berkat.
Tapi karena tadi sudah punya konsepsi sendiri, dia menutup diri. Apalagi kalau apa? Filternya apa yang lain? Filternya itu adalah pemahaman. Pendetanya mungkin baru lulusan fresh graduate gitu ya. Saudara-saudara, saya mau bicara tentang indoktrinasi yang disampaikan oleh para rasul dan para nabi. Yopo indoktrinasi. Yang diharapkan tuh indoktrinasi kok malah indoktrinasi. Apa ini? Gitu. Ya. Jadi yang diinginkan sebenarnya sederhana. Oh tapi pendetanya pingin supaya nampak hebat gitu. Wah istilahnya macem-macem. Wes kangelan gitu. Terlalu sulit. Dia nutup hati. Itu banyak itu. Nah filter-filter itu dikatakan kalau yang jatuh di tepi jalan. Yesus jelaskan sendiri. Maka benih itu tidak bisa tertanam. Kenapa? Dirampas oleh iblis. Karena mendengar lalu tidak mau memahaminya. Lalu yang jatuh di tanah berbatu. Wah ada penindasan. Dangkal, tidak tertanam. Sehingga apa? Mudah untuk berbalik dari Tuhan. Yang jatuh di tanah beronak duri. Waduh himpitan, kekhawatiran, tipu daya, kekayaan. Semua menghimpit jadi tidak bisa bertumbuh. Nah itulah sebabnya iman harus jatuh di tanah hati yang baik. Itulah sebabnya pendeta itu selalu berdoa sebelum menyampaikan firman. Biarlah kiranya jemaatmu semuanya Tuhan adalah jemaat-jemaat yang membawa tanah hati yang baik. Sehingga firman ditaburkan itu berbuah, ada yang 60, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali ganda. Dan saya percaya saudara yang datang dalam retreat ini semuanya membawa tanah hati yang baik. Amin. Tidak ada yang berbatu, tidak ada yang tepi jalan, tidak ada yang beronak duri. Nah selanjutnya lalu iman itu bertumbuh menjadi semakin dewasa. Hati-hati. Kalau kita berkata saya punya iman, oke bagus. Ya. Iman kepada siapa? Kepada Allah yang esa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagus. Iman yang bagaimana? Iman yang bertumbuh. Oke itu bagus. Jangan iman yang stagnan. Tapi iman yang bertumbuh menjadi makin dewasa. Nah mengapa? Itu alasannya di Roma 8 ya. Surat Roma pasal yang ke-8 di ayat yang ke-17 berkata, jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Berarti baru bisa menjadi ahli waris kalau tadi anak itu menjadi dewasa. Nah sehingga apa iman kita itu bertumbuh seiring berjalannya waktu. Hamba-hamba Tuhan menabur benih, khotbah minggu mungkin saudara dengar juga secara online mungkin. Cuman saya mau kasih catatan ini ya, catatan. Saudara kalau kita punya anak, tentu kita ingin anak kita itu makan di rumah kita, ya kan? Satu kali dia dolan main ke rumah tetangga, lalu anak tetangga bilang, mamaku masak, kamu makan sini ya. Ya, anak kita makan di rumah tetangga. Lalu cerita kepada kita, mah aku tadi makan di rumah tante sebelah. Oh iya ya, gimana enak mah enak. Oh iya. Terus besoknya makan di rumah tetangga lagi. Setiap hari makannya di rumah tetangga. Sehat? Mah yang penting kan makan, apalagi kalau makan di rumah tetangga kan gratis mah. Kan enak mama hemat. Loh bukan itu masalahnya. Masalahnya kamu bukan anak tetangga. Hei. Kamu anak mama dan papa. Mamnya di rumah. Lalu yang di tetangga itu extra fooding saja. Loh betul loh saya bilang ke jemaat gimana kalian. Dengar Pak saya lebih suka sekarang ibadah itu lewat online. Lalu dengar dari yang pendeta-pendeta itu Pak. Loh. Boleh itu extra fooding tapi makanan di rumah Tuhan planted di mana kamu ditempatkan itu penting. Yang lain itu tambahan loh. Bapak Ibu saya juga itu dengar ada Ibu Debbie Basir saya dengar ya doa pagi kadang-kadang setelah saya doa pagi saya lalu doa pagi Debbie Basir saya dengar bagus saya diberkati saya perlu juga. Siapa bilang pendeta tidak perlu dengar khotbah? Itu pendeta Durno namanya ya. Jadi pendeta juga perlu dengar firman dari orang lain. Bukan hanya belajar cara metodenya, tapi saya juga perlu firman.
Jadi saya dengar firman, saya belajar dari siapapun. Tapi ya karena kita sudah hamba Tuhan, biasanya kita ada yang namanya itu sikap kritis. Nah ini juga jemaat begitu, jangan amen, tunggu dulu. Cocok dengan firman tidak. Kalau ragu tanyakan, itu tadi mama papa yang memberi makan makanan rohani di gereja kita sendiri. Ya itu penting. Nah jadi iman bertumbuh menjadi dewasa. Nah sekarang poin yang kedua, apa Pak ciri atau hakikat iman Kristiani itu? Nah ini yang harus berbeda. Harus berbeda dari iman saudara-saudara yang lain ya, yang tidak memiliki iman Kristiani. Apa? Nah ini cukup banyak, tapi dengan cepat. Begini Bapak Ibu, saya terbiasa menggunakan PowerPoint supaya jemaat bisa mengikuti. Dan khusus dalam retreat ini nanti selesai semuanya, saya sudah membuat e-book ya mengenai isi retreat ini. Saya sudah tulis lengkap, nanti biar oleh Bapak Pendeta Agus dibagikan kepada saudara sekalian ya, supaya waktu di rumah bisa dikaji lagi, begitu ya. Oke, yang pertama, iman Kristiani adalah iman kepada kepastian keselamatan. 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah ini yang tidak boleh kita ragukan sedikit pun, kepastian keselamatan. Sehingga kalau kita ditanya, Pak apakah orang yang tidak mengenal Kristus itu selamat? Saya selalu katakan, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa kalau saya beriman di dalam Yesus Kristus karena dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, ya saya punya kepastian keselamatan. Dan itu penting. Kepastian itu penting. Jangan yang kemudian masih mudah-mudahan, masih tidak tahu nanti bagaimana. Loh, kalau sesuatu mudah-mudahan itu misalnya tidak seperti yang kita harap, masih bisa kita tolak. Tidak masalah, tapi ini nanti resikonya tinggi sekali. Besar sekali begitu sampai di sana. Lalu kemudian ya tidak ada keselamatan yang kita terima, tidak ada hidup kekal yang kita terima, itu kan untuk selama-lamanya binasa. Jadi saya selalu katakan hati-hati, ini kepastian keselamatan. Yesus Kristus yang memberikan kepastian itu, karyanya tadi dalam opening ceremony baik sekali ya. Oleh karena darahnya, oleh karena pengorbanan Kristus, kita memiliki kepastian keselamatan. Nah PHP itu ada dua ya. Kalau kita katakan Yesus itu PHP, iya, tapi bukan pemberi harapan palsu, pemberi harapan pasti. Itu. Lalu di Indonesia biasanya, ya Indonesia itu kan mau gaya-gayaan ya, bahasa Inggris itu ya. Meninggal ditulisi RIP, ya kan, Herman, maaf ya ada yang namanya Herman. Saya khawatir, loh ada, aduh minta maaf. Hendro aja. Ada Hendro? Tidak ada Hendro aja ya. Karena memang yang namanya Hendro itu teman saya penyanyi dulu itu ya. Hendro itu pendeta Pastor Hendro itu. Hendro siapa namanya ya? Hendro Suryanto itu teman baik saya. Gitu. Wah dia bersama Tuhan sekarang. RIP Hendro Suryanto. RIP saya tanya apa RIP? Rest in peace. Allah mati ini kejat rest in peace. Yang betul tuh relakan ia pulang. RIP itu relakan ia pulang. Nah itu. Belum Pak. Tapi enggak tahu Pak, itu biasanya kalau pengkhotbah itu tiba-tiba dapat inspirasi itu muncul Pak langsung Pak. Spontan Pak. Nah Bapak banyak berdoa saja ya. Anak muda, saya tanya, loh mana pacarmu itu mana? Pak, studi di Australia. Jadi apa statusmu? LDR Pak. Apa LDR? Oh, bahasa Inggris lagi ya. Long distance relationship, kangelan. Lelah dilanda rindu, itu aja. Sama LDR, lelah dilanda rindu, gitu enggak ketemu ya. Jadi kita punya kepastian. Makanya kepastian apa Pak? Itu PDF, kalau saya sukanya PDF. Pujian, doa, firman. Nah itu PDF ya kan. Nah yang kedua cirinya apa? Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu.
Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, perhatikan di sini ada ukuran iman. Kita itu diberi oleh Tuhan, tadi iman muncul dari mendengar dan itu nanti ada kapasitasnya masing-masing. Jangan paksakan iman A kepada si B, jangan paksakan iman B kepada si C. Tidak sama, ukurannya tidak sama. Kita di situ belajar menghargai iman yang mungkin kapasitas dia memang segitu. Ya, misalnya ya kan, di Semarang itu ada seorang bapak. Bapak itu punya iman yang kapasitasnya tinggi sekali. Anaknya sakit. Ketika dia sendiri sakit, dia berkata begini, Pak Petrus, saya itu kalau sakit, saya itu jarang sekali ke dokter, jarang. Ya, saya selalu berdoa. Dan selama hidup saya ini ya, cuma waktu lahir saja saya di rumah sakit, enggak di pinggir jalan. Ya, setelah itu saya enggak pernah urusan dengan dokter. Oh bagus, saya bilang, ya bagus. Lalu satu kali anaknya sakit. Gitu. Nah istrinya bilang, Pap, anakmu bawaan ke rumah sakit. Dicekkan dulu ke dokter, terus kayaknya ini perlu dibawa ke rumah sakit. Enggak usah, kuasa Tuhan menyembuhkan. Jangan Pak, nanti ini kita enggak tahu kondisi anak ini. Itu sudah sampai istrinya telepon kepada kami hamba Tuhan. Dan saya katakan, Pak, Bapak punya iman itu bagus. Tapi iman istri Bapak tidak seperti imanmu. Dan anak ini kan bukan produksimu saja. Ini kan hasil kerja 2 orang bersama Tuhan. Jadi ayo hargai iman istrimu, bawa rumah sakit enggak apa-apa. Betul saudara, ketika bawa rumah sakit, wah itu sudah kritis, sangat kritis. Wah kalau enggak itu sudah, itu tadi RIP. Ya kan? Jadi, nah oleh sebab itu enggak bisa. Ya. Oke mungkin terhadap diri sendiri itu enggak masalah. Tapi ini terhadap orang lain, anak beda. Istri mungkin beda. Nah cuma jangan juga belum apa-apa, belum doa sudah. Wah karena maaf ya, karena punya duit, begitu sakit, ayo bawa dokter ya jangan. Didoakan dulu ya kan. Gitu. Itu pun kalau mau ke dokter berdoa juga supaya dokternya itu tidak keliru dalam mendiagnosa khususnya di Indonesia. Ya kan? Wis kadung dibelek, dadak no keliru gitu ya. Gitu ya, sudah kadung disobek keliru. Gunting tertinggal, ya, jarum tertinggal. Wah itu kalau di Indonesia itu wis anugerah saja ya kan. Ketiga, iman Kristen itu bersifat dinamis dalam kasih karunia Allah. Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah itu, ya jadi selalu kita bukan apa ya, bukan sekedar mau niru-niru atau lip service saja, enggak. Karena memang keberadaan kita kasih karunia Allah. Saya ini lahir di Sumeneb. Ya di Sumeneb. Loh, ketika saya berumur sekian, ya masih bayi sih ya. Jadi saya kena sakit yang nyaris mati sebenarnya dan papa saya masih Konghucu. Ya. Nah untung saudara-saudara ada anggota keluarga yang kemudian berkata, Cik, mbok itu anaknya namanya siapa tuh? Saya waktu itu dinamai Waras. Waras tapi sakit-sakitan gitu kan. Gitu. Apa boleh enggak didoakan oleh pendeta? Ada pendeta di Sumeneb. Ya. Wah mama saya sudah nyerah. Sudah terserahlah. Anak ini mau mati ya matilah. Ya Tuhan tolong kalau mau Tuhan ambil ya ambillah. Tapi kalau mau Tuhan pakailah kasih hidup. Itu padahal masih Konghucu. Ya. Betul pendetanya didatangi. Pak ini ada saudara saya punya anak. Ini maaf ya saya logat Madura sedikit ya. Gaya Madura. Pak Pendeta, Bapak Pendeta bisa mendoakan, itu ada salah satu saudara saya yang anaknya lagi sakit itu. Ya. Bisa enggak Pak Pendeta, doakan sebentar saja Pak Pendeta. Gitu. Saya bersyukur sudah pendetanya itu enggak ngomong gini, wani piro. Waduh, itu ya, itu leono pendeto ya, disuruh mendoakan jawabannya wani piro ya. Wah itu bisa sambar bledek. Pendeta kok suruh melayani kok wani piro. Oh langsung dia datang mendoakan sembuh. Loh padahal pendetanya itu maaf ya. Mama saya cerita pendetanya itu bahasa Jawa itu kelunak-kelunuk, tahu kelunak-kelunuk.
Doa. Sembuh loh. Ya, itu kan ajaib itu. Yang ajaib itu Tuhannya. Ya, Tuhannya mau pakai siapapun, hati-hati sudah. Saya itu pernah didatangi jemaat. Pak, tolong Pak, doakan. Ini istri saya sedang hamil tua Pak. Mau melahirkan itu mestinya itu hari Kamis gitu. Tapi dokternya bilang harus lahir Selasa. Loh kenapa? Karena dokternya mau keluar negeri. Jadi kalau sampai nanti lahirnya itu Kamis, nanti yang 2 hari diurus dokter lain. Jadi harus lahirnya itu Selasa Pak Petrus. Lah iki pendeta iki kan urusane akeh. Aduh, ngurusi wong meteng bareng tuh. Sudah, ikuti ya doa saya. Dan maaf ya Bapak Ibu ya, pendeta itu punya etika. Saya pasti tidak akan langsung memegang perut perempuan itu. Itu enggak boleh. Ya, halo pendeta-pendeta ya. Ini sudah dulu waktu belajar di TOP sudah saya kasih tahu loh ya. Mendoakan tidak boleh langsung ke tangan itu, ke pundak suaminya yang pegang perut istrinya ya. Jangan ya pendeta ya. Enggak, ini kan dulu murid saya khawatir lali ajarannya, lali belai ya kan. Wis Jawa Semarangan metu. Jadi saya doanya begini, sudah pegang perut istrimu, aku pegang pundakmu ya. Doa saya begini. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Sekarang buat anak ini tidak betah dalam perut. Loh, lah iyalah sekarang dia harus lahir Selasa kan mesti tidak betah dulu toh. Lah dia betah kan metune Kemis ya kan. Lek Kemis untuk pikirnya pendetone ndak ampuh doane ya kan. Jadi Tuhan buat. Itu ya tertawa cekikian itu. 2 orang tuh doa tertawa cekikian. Pak Petrus ini doanya aneh-aneh. Bukan, kamu yang aneh. Doa orang lahir itu kan mau lahir hari apa kan Tuhan yang nentukan, dijaluk metu Selasa barang. Tapi betul loh ya, doa saya kayak gitu itu ya, doa Madura metu bayi ini. Loh bukan metu saat itu enggak, maksudnya itu Selasa, betul. Ya dia kabari Pak, bayinya sudah lahir. Waduh, kadang-kadang pendeta itu doa rotok gak niat ya dijawab Pak. Loh, betul loh, itu doa ada niat saja dijawab. Apalagi niat gitu loh maksudnya ya. Ada banyak cerita. Jadi ada singer. Saya tanya, "Loh, kamu bersyukur ya istrimu melahirkan kembar?" "Iya, Pak. Anak kami lahir kembar." "Loh, itu doanya apa waktu itu?" gitu kan. "Ya ini karena doa tidak sepakat, Pak." Loh, lah doa tidak sepakat gimana? Istri saya bilang, "Tuhan, aku minta anak perempuan." Saya bilang, "Tuhan, kasih anak laki." Lah terus Tuhannya kan bingung. Sing dituruti sing mana? Akhirnya Tuhan itu God is good all the time. Ya. Jadi Tuhan kasih 2 sekaligus kembar laki perempuan. Ya, coba, apa enggak baik Tuhan? Jadi doa tidak sepakat saja dijawab. Apalagi kalau sepakat kan gitu. Nah, tadi kan nyanyi, hati bersepakat, ya kan iman bersepakat dalam dia. Jadi kamu senang punya anak kembar? Senang Pak. Lah apa? Lah duitnya cekak Pak. Waduh lah, ini pendetanya suruh doakan lagi supaya Tuhan sediakan biaya kipi. Itu dia itu berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Kasih karunia Allah, ya. Nah makanya saudara-saudara kadang-kadang saya melayani itu Tuhan wong saya ini orang sederhana ya Tuhan saja yang bekerja. Ya itu iman, Tuhan yang bekerja karena kasih karunia. Coba Bapak Ibu pikir, renungkan perjalanan hidup 5-10 tahun yang lalu di mana Bapak Ibu. Coba kalau bisa sampai ada seperti sekarang apa bukan karena kasih karunia. Ya. Nah sekarang berikutnya ciri yang keempat berpusat pada Tuhan Yesus. Jangan yang lain. Nah ketika kita sudah gagal fokus dari Yesus kepada yang lain itu apa? Mungkin kepada pendeta, mungkin pada pimpinan gereja, mungkin pada rekan saudara seiman. Nah lalu mengecewakan ya, lalu tidak memenuhi apa yang kita harapkan, tidak sesuai ekspektasi. Waduh, nah itu membuat imannya langsung bisa ambruk.
Tapi kalau pusat kita fokusnya itu kepada Kristus, ya, sesuai dengan Ibrani 12 ayat 2 itu dengan mata tertuju kepada Yesus, maka kita bisa berkata, ya enggak apa-apa, pendeta itu bisa keliru tapi firman tidak pernah keliru. Pendeta bisa tidak menjawab doa. Ada juga jemaat, Pak Petrus, telepon Pak Petrus kocak angel susah gitu maksudnya ya kan. Nah terus gimana? Ya saya langsung berdoa sendiri Pak, ketemu Tuhan lebih gampang dari ketemu Pak Petrus. Saya bilang, lah justru itu yang saya harapkan. Ya, cek pendeta rodo ringan kerjone. Ya, loh sekarang kalau jemaat itu bisa langsung pada Tuhan itu kan sudah bagus. Nggak usah pakai pengantara ngapain? Kamu doa juga bisa langsung. Oh Pak Petrus malah seneng toh. Loh kan seneng ngapain saya susah seperti tersinggung. Enggak. Kalau kamu berkata kamu ketemu Tuhan lebih enak, lebih mudah, lebih gampang dari ketemu Pak Pendeta. Itu berarti sudah betul. Ya kan? Karena Tuhan akan jawab kamu secara langsung. Kalau jawaban Tuhan melalui saya, tak diskon. Ya. Aku njaluk komisi toh yo. Melalui aku. Makanya harus langsung gitu ya. Jadi saudara-saudara, nah seperti itu. Jadi pusatnya pada Kristus. Karena saya pernah, ya seperti gini, mendekati Desember, jadi sekitar awal Desember gitu ya, Pak tolong Pak tilii tengok suami saya lagi sakit. Nah karena urusan saya banyak itu kelupaan. Ya. Karena jemaatnya kan dia enggak banyak lah ya, Pringgading cuma 5.000. Jadi kelupaan, satu itu kelupaan. Nah selesai Natal, tahun baru semua acara selesai, kesibukan selesai, saya sempatkan nengok, kan gitu ya kan. Bu, selamat Natal, selamat tahun baru. Oh iya Pak Petrus. Bu, saya mau nengok Bapak. Oh mau nengok Bapak, Pak Petrus. Iya. Pak Petrus punya cara transportasi ke sorga. Itu gak enak. Berarti itu suaminya meninggal. Ya kan? Tapi ibu itu ya enggak marah. Ibu kecewa. Wah, ngapain kecewa? Rugi. Wah hebat saya bilang. Loh enggak, maksudnya saya itu enggak datang waktu sakit itu loh ibu kecewa. Enggak. Gitu. Oh ternyata memang istrinya sudah berdoa supaya suaminya cepat pulang. Oh lain lagi ceritanya kan. Gitu ya. Lain lagi kan ceritanya kan. Itu macam-macam itu motivasinya. Iya Pak, daripada suami saya maksudnya itu menderita lama-lama Tuhan buat panggil. Jadi ibu enggak kecewa? Enggak, puji Tuhan. Tapi dari situ sudah saya belajar lebih memperhatikan. Tapi kalau misalnya ibu itu lihat kepada manusia ya pasti. Ada apa Pak Petrus ke sini? Dulu waktu sakit enggak datang. Itu seperti kasusnya Maria Marta kan bisa marah pada Yesus. Nah sekarang sudah mati. Untung dia enggak minta seperti permintaan seperti Yohanes pasal 11. Ayo Pak Petrus tak bawa ke kuburnya. Bicara seperti Yesus supaya suami saya bangkit. Waduh itu saya untung ya kan dia nerima saya, kalau enggak wah itu masalah baru tuh. Nah yang kelima yang terakhir itu mengenai ciri dari iman Kristen adalah bertumbuh dalam penderitaan. Itu aneh sekali. Iman Kristen itu hanya bisa bertumbuh ketika kita berada dalam penderitaan. Sebaliknya katanya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi betul prinsip ayat ini, no cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Itu tuh prinsip firman. Nah itu harus kita terapkan pada anak-anak kita, hati-hati. Coba banyak orang tua berkata, Pak dulu saya sudah menderita. Lalu Tuhan berkati saya, kasih karunia saya bisa berhasil Pak seperti sekarang. Dan saya tidak ingin anak saya menderita. What? Jadi saya sekarang cukupi semua yang dia butuhkan, saya cukupi semua. Saya bilang, waduh hati-hati. Itu balas dendam yang keliru. Ya. Jangan karena dulu saya menderita, saya sekarang tidak ingin anak saya menderita. Kamu sekarang sukses justru karena dulu kamu menderita. Coba kalau dulu kamu tidak menderita, mungkin tidak akan sukses seperti sekarang. Sehingga anak-anak kita juga pun pada skala tertentu, ukuran tertentu, dia harus ikut menderita. Sebab ini prinsip firman.
No pain, no gain. Lah dari mana dia bisa dapat kekuatan menghadapi masalah? Kalau pulang sekolah, ya dapat kesulitan, sini mama yang kerjakan. Sini mama yang kerjakan. Tidak bisa, ya kamu belajar. Belajar, dulu mama belajar. Gitu. Lalu dulu mama pakai lei, itu namanya lei kalau pernah, ya kan. Sekarang pakai tablet, gitu. Podo aja nih dulu ya tablet. Ya, itu lei sih. Itu penuh penderitaan. Sebab dari penderitaan itulah ya sama seperti prinsip ya anggur itu diperas gitu ya. Itu baru keluar minyak kan begitulah. Kalau enggak diperas lagi bagaimana? Saya masih ingat cerita papa saya. Itu dulu kalau ayah saya ya itu bersaudara 3 orang. Yang satu sudah meninggal, yang 2 ini masih ya. Papa saya 92, lalu punya adik 89, Surabaya. Masih sehat dua-duanya. Luar biasa. Jadi saya lalu pernah diceritain oleh papa saya dulu itu engkong. Nah, engkong. Itu tinggal di tepi pantai ya, lalu memberitahu anaknya, hati-hati jangan main ke laut, berbahaya kena gulungan ombak. Nah, paman saya katanya itu tidak patuh. Jadi dia main ke laut lah, ketahuan oleh kakek saya. Lalu diapakan? Itu disuruh memeluk pohon kelapa, lalu diikat, lalu di atasnya ditaburi semut merah tuh. Gitu. Ada yang mau nyoba? Jadi itu kayak kejam gitu ya, kok kayak kejam gitu ya. Tapi setelah itu ya kapok, enggak akan pernah ke laut lagi gitu. Enggak akan pernah. Nah itu namanya itu efek jerah. Dan pendidikan itu harus begitu, karena Alkitab katakan gunakan tongkat. Nah tapi pendidikan zaman sekarang jangan gunakan tongkat. Lo keliru, firman Tuhan bilang pakai tongkat di saat yang tepat, untuk kesalahan yang tepat, waktu yang tepat, dan di tempat yang tepat. Cara mukulnya di mana? Mungkin Bapak Ibu yang bersama saya di Pringgading dulu ingat setiap kali saya cerita tentang keluarga ya, mendidik anak. Satu kali istri saya bilang tolong ini belikan kecap, anak saya yang perempuan bilang enggak, aku lagi main, adik saja gitu. Adiknya laki ya kan. Steve aja yang belikan kecap karena Steve laki-laki itu mesti belain keluarga katanya. Loh ini urusan kecap kok perlu diskusi meja bundar, itu ada apa? Ya sudah saya panggil dua-duanya. Kamu disuruh Pama apa? Beli kecap ini di gang sebelah. Kenapa enggak mau? Ya mesti Cici kan anak sulung, itu resiko lahir anak sulung itu ya dia yang pertama. Ya enggak ya kamu, waduh lah sudah saya ambil cemeti ya kan. Nah, itu pecut Madura. Dan sekarang menghadap tembok. Berdasarkan surat Ibrani, itu pendeta lihat di dia. Surat Ibrani berkata, ayah mana di bumi ini yang tidak memberi ganjaran pada anak-anaknya? Ketika diberikan itu tentu bukan hati yang duka, tapi akan menghasilkan kebaikan dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Lalu mereka bilang, ayo berdua yuk beli kecap, berdua. Jadi beli kecap berdua, tuntunan gitu. Ya ampun. Nah kalau mereka pulang ke rumah, ya yang dari Jakarta, lalu kita ada video call, termasuk yang di Chicago itu, putri saya yang sulung. Iya ya dulu kita anggap papa itu jahat, tapi sekarang kita menuai hasilnya. Ya, kalau enggak jadi. Ya. Nah itu bertumbuh dalam penderitaan. Itu iman Kristen. Itu Gus Dur saya masih ingat, dia berkata, kalian ya jangan tekan orang Kristen, karena ketika ditekan pasti bertumbuh. Terus gimana? Orang Kristen dimanjakan, karena dengan dimanjakan itu malah jadi lalai semuanya gitu. Hati-hati loh ya. Di mana ada comfort zone terlalu lama sudah menikmati semuanya. Daud ada di comfort zone, waduh sudah dosa ada di situ. Bukan berarti kita minta penderitaan, tidak. Tapi bahwa harus melalui itu ya. Nah sekarang bagian yang terakhir, musuh-musuh iman. Saya membaginya 2, yang pertama itu internal dan yang kedua secara eksternal. Ya beberapa menit ini. Pertama Pak, yang membuat iman kita itu nanti bisa kandas itu apa? Pertama, kebosanan, kejenuhan untuk hal-hal rohani. Kita manusia, bosan, jenuh.
Nah, caranya gimana? Cari bentuk kreatif. Ya, bentuk kreatif gimana? Oh, misalnya kita biasa membaca Alkitab versi katakanlah ini, versi A. Nah, mari kita baca Alkitab di versi yang lain. Bagaimana kata yang bahasa Inggris King James? Bagaimana kalau itu Revised Standard Version? Begitu ya. Selama itu dicetak oleh lembaga Alkitab yang resmi, kita juga bisa belajar begitu. Kalau kita baca sudah mulai bosan, nah kita ganti yang audio Bible. Begitu. Oh, kalau gitu sulit, oh pilih lagu-lagu yang isinya itu Alkitab gitu ya. Jadi itu macam-macam variasi. Sebab kalau kita cuma dengan satu cara itu bosan, jenuh, bisa berhenti. Pakai banyak cara. Ya. Nah, yang kedua, kekecewaan, kepahitan. Hati-hati. Ya. Kalau kita misalnya tidak memperoleh apa yang kita harapkan, lalu kecewa, lalu pahit, wah itu bisa betul-betul membunuh iman. Ya, membuat iman itu kandas. Udah maafkan aja. Dan pahami, oh ya dia bisa salah, saya juga bisa salah. Dia manusia, tidak sempurna. Nobody's perfect. Dah sudah. Ampuni, selesai ya selesai. Nah begitu kita mulai menimbun itu, beberapa pakar berkata, tubuh kita itu ada yang namanya sel patogen. Ya. Jadi artinya apa? Sel itu bisa berkembang menjadi penyakit ketika kondisinya itu memenuhi syarat. Apa memenuhi syarat? Itu tadi kepahitan, kekecewaan. Ya. Itu kemudian ada sel yang tadinya tidur itu lalu jadi bangkit. Sel penyakit yang istilahnya kanker. Loh, ini saya mau sampaikan. Ada satu pengerja kantor gereja. Nah pengerja kantor gereja dulu itu ditempatkan di lokasi A. Lalu karena kita punya tempat baru dipindahkan ke lokasi B. Ini contoh sederhana. Pindahkan lokasi B. Kita bilang, Bapak, Ibu karena berjasa selama ini akomodasinya dipindahkan yang lebih baik karena kita beli tempat baru di lokasi B. Nah, karena dia terlalu lama tinggal di tempat yang lama itu, dia merasa kurang nyaman. Memang perlu adaptasi beberapa waktu, kan begitu, itu tempat baru. Tapi dari beberapa orang dia dengar, kamu ngerti enggak? Jasamu itu tidak dianggap sama pimpinan gereja, apalagi sama sekretaris majelis yang namanya Pak Petrus itu. Ya, kamu dibuang, kamu pelan-pelan disingkirkan. Loh, padahal saya sudah bilang kamu ditempatkan di tempat yang lebih baik. Nah ternyata saudara dia lebih banyak mendengar aku dibuang, aku dibuang, aku dibuang, aku dibuang. Nah itu saudara-saudara kemudian yang dia masukkan dalam hatinya. Kecewa, marah, kepahitan. Saudara tahu? Tempo 3 bulan. Itu lalu dia kena kanker. Cepat sekali itu. Dan meninggal. Nah, dan itu aneh sekali ya. Yang negatif itu kita lebih cenderung menerimanya daripada yang positif. Gitu. Coba ada kalau dia pikir, oh enggak. Kalau dia jawab enggak. Walaupun misalnya ada pimpinan yang mau membuang saya. Tuhan menerima saya. Kan begitu kan ada ayat. Daud sendiri berkata walaupun orang tuaku itu membuang aku. Tapi Tuhan menerima aku. Tapi ya sudah dia lebih banyak dengar itu. Dan sayang sekali sayang sekali ada jemaat-jemaat aduh yang mestinya itu menguatkan tapi malah menjatuhkan. Ya, jadi ini penting sekali kekecewaan hati-hati. Lalu kemalasan ya. Seorang pengurus datang membawa dokumen, Pak, saya tidak mau lagi Pak melayani, ini saya kembalikan semua berkas. Oh ya Bu, terima kasih. Tapi sebelum Ibu pergi, saya mau cerita dulu ya. Saya cuma cerita tentang karya Kristus. Mestinya Ibu yang disalib, lihat salib itu. Tapi Yesus telah mau berada di sana menggantikan Ibu. Makasih ya Bu. Oh diambil lagi. Pak saya ambil lagi ya Pak. Tidak ada motivasi yang lain yang bisa mendorong kita untuk tetap melayani Tuhan selain salib. Gitu. Kita tidak janjikan, Bu kalau Ibu terus melayani di sini nanti kita belikan baju baru, celana baru. Enggak. Salib Kristus itu the most effective motivation ya. Jadi motivasi yang paling efektif itu salib Kristus. Karena memang disitulah sebenarnya kita diubahkan dari gelap kepada terang bukan? Dari hidup lama kepada hidup yang baru. Dari hidup tidak berguna menjadi hidup yang berarti. Ya. Dari gelap kepada terang. Nah lalu kemudian, jadi kalau kita malas ingat selalu salib Kristus. Itulah sebabnya ada lagu-lagu tentang salib itu sangat menguatkan saya. Ya.
Nah, berikutnya adalah rasa cukup yang keliru, itu mematikan iman. Ya cukup gini saja. Loh kamu kok enggak mau maju? Ya gini saja. Loh kamu enggak ikut melayani? Enggak lah, jadi jemaat biasa saja, gini saja. Loh jangan jadi quitter, tapi jadilah climbers. Terus mendaki, Tuhan kasih potensi. Kan saya merasa cukup kan, bersyukur begini. Oh tunggu dulu, ada rasa cukup yang keliru. Ketika Tuhan memberikan yang lebih, mengapa kita berhenti di situ? Itu kan mendidik anak-anak kita juga kan. Jangan puas ketika anak berkata, "Mah aku dapat 8." Anak yang pertama bilang gitu, "Pak aku dapat 8." 9 dong gitu. Karena dia kemampuannya 9, 8 kurang. Adiknya, "Ma aku dapat 7." Puji Tuhan, ya kamu hebat. Ciciknya, loh adik dapat 7 dipuji-puji, aku dapat 8 masih dimarahi. Ya karena potensi kamu 9, potensi adikmu itu sebenarnya 6,5. Jikalau 7 itu berarti sudah ngoyo itu. Nah kan ada di antara saudara begitu kan? Ya kan, betul enggak? Pak Robi 7 ngoyo? Oh enggak ya Pak? Iya. Nah itu, rasa cukup tapi keliru. Jadi kalau masih bisa lebih, why not? Bermisi, sudah sekian state. Lah kalau Tuhan masih mau beri lebih, oh Pak Agus Dodi saya belajar banyak, semangat misinya itu luar biasa ya. Ya harus lebih, more, kan begitu. Ya bukan more untuk kebanggaan diri, bukan more souls to be saved. Lebih banyak jiwa yang diselamatkan kan begitu ya. Nah lalu dorongan berbuat dosa ya. Nah itu harus dilawan dengan firman Allah. Nah ini hal-hal ini musuh-musuh yang internal. Yang eksternal ya mengakhiri renungan kita malam ini, hati-hati ya. Yang eksternal itu satu yang berbentuk supranatural. Nanti kita bicarakan di sesi kedua besok ya, peperangan rohani. Nah saya langsung kepada yang natural, sekularisme. Hidup merasa tidak perlu lagi Tuhan. Tidak ada spiritualitasnya sama sekali. Ya. Jadi semuanya yang dikerjakan itu sekedar ya inilah kehidupan kita, kehidupan manusia, lahir, lalu kemudian jadi tua, lalu kemudian mati, that's all. Ya. Tidak lalu mau memahami ada peran Allah di dalamnya. Model seperti penganut deisme, ya Tuhan sudah ciptakan, ya sudah setelah itu berlangsung secara mekanis, enggak begitu. Ya Allah turut bekerja dalam segala perkara. Hati-hati dengan semangat sekularisme ini. Anak-anak kita juga kita beritahu. Dalam setiap apapun yang kamu lakukan itu ada Tuhan di situ. Ya. Nah yang kedua materialisme. Wah merasa sudah bisa mencukupi semuanya diri sendiri dan yang penting itu materi. Makanya Abraham dan Lot saudara-saudara yang nanti akan kita kupas lebih dalam di sesi berikutnya itu. Abraham dan Lot, waduh kenapa Abraham itu disebut sahabat Allah itu luar biasa. Lot itu cuma melihat yang sesaat. Oh lembah Yarden seperti taman Tuhan. Nah, padahal di situ dekat Sodom Gomora dia enggak lihat. Sebenarnya dia tahu itu tapi dia abaikan. Enggak apa-apa. Vivere pericoloso, serempet bahaya, enggak apa-apa. Toh di situ ada kenikmatan, hati-hati. Kenikmatan sesaat. Esau kenikmatan sesaat. Orpa kenikmatan sesaat. Rut kenikmatan kekal, abadi. Namanya dilestarikan dalam silsilah Yesus Kristus. Ya. Abraham itu sesuatu yang lebih kekal sifatnya, lebih abadi. Nah itu yang harus kita tekankan pada anak-anak kita juga. Yakub itu lebih lihat kepada anak sulung itu sebagai berkat yang abadi. Esau, ngapain aku mikirin masa depan, sekarang aja aku haus kok. Ya. Aku lapar kok, yang penting kan sekarang. Now and here, sekarang ini loh. Urusan besok hati-hati. Karena kita sebenarnya our destiny itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jangan sampai nanti kita terus berjalan yang mestinya bisa ditempuh dalam tempo 4 bulan menjadi 40 tahun gitu loh ya. Akan sampai, tapi bisa puter-puter dulu hidupnya, puter-puter dan itu banyak. Jadi hati-hati dengan materialisme. Ini kan Black Friday ya,
Saudara di sini itu berarti sudah pengorbanan besar, ya kan? Iya loh, kalau enggak di sini kan sudah pasti di supermarket itu. Lek ono duit. Ya. Nah, dan yang terakhir ini, rasionalisme. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, ayat terakhir yang saya bacakan, 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Kita penting punya akal budi, roh dan akal budi tolong dijaga seimbang. Menyanyi dengan rohku, menyanyi juga dengan akal budiku. Melayani dengan rohku, melayani juga dengan akal budiku. Ya. Nah, akal budi itu diberikan oleh Tuhan, tetapi bukan kemudian untuk mematikan iman. Pokoknya sesuatu yang tidak masuk akal, dipandang tidak masuk akal. Karena hidup ini sebenarnya 3 Bapak Ibu ya, singkat. 1 itu tidak masuk akal. 2 itu masuk akal. 3 melampaui akal. Faith itu beyond our intellect. Melampaui akal kita. Itu iman. Sesuatu yang tak terjangkau. Ya kalau saya belajar matematika dulu ya, karena saya ya oleh kemurahan Tuhan saja saya pernah jadi dosen matematika itu, kita bicara dimensi. Bagi Bapak Ibu yang tahu dimensi. Dimensi 1 itu garis, dimensi 2 itu kertas, dimensi 3 seperti bangunan ini. Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Kalau sudah dimensi 4, orang sudah sulit untuk membayangkannya. Lah Tuhan dimensi berapa? Halo? Tuhan dimensi berapa? Dimensi tak terbatas. Itu kayak apa itu? Nah itulah sebabnya orang yang cepat putus asa itu kasihan ya. Kalau kita masih punya Tuhan, ada pengharapan. Ya Pak, saya sudah hopeless Pak. Oke, you hopeless di 3 dimensi. Serahkan Tuhan yang dimensinya itu unlimited. Unlimited dimension. Baru dimensi keempat saja dulu bukunya Yonggi Cho itu sudah luar biasa. Tapi saya beritahu Tuhan itu lebih daripada 4 dimensi. Dimensinya unlimited. Itu saudara seperti ada di samudera luas ya. Waduh tak ada selain. Belajar firman itu juga. Ini samudera. Jangan katakan wah saya sudah tuntas Pak dari Kejadian sampai Wahyu. Nah. Terus pengenalan terhadap Kristus adalah sampai kita berjumpa dengan Dia secara nyata kelak dalam kerajaan surga. Itu berarti lifelong ya. Sepanjang hidup ini kita akan terus mempertahankan iman ya dari musuh-musuh tadi. Mau sudah musuh supranatural, mau musuh natural, sekularisme, materialisme, rasionalisme, hati-hati. Ya sebab kalau sudah ke sini lalu ini mulai menghakimi ini, wah itu bahaya. Boleh punya ini, tapi ini harus di atas Alkitab. Ya, tundukkan segala pikiran kepada firman Allah. Dan saudara akan jadi berkat luar biasa. Beritahu anak-anak, you boleh pintar. Tapi ada hal-hal yang di luar kemampuanmu, beyond your mind. Ya, supaya mereka belajar tunduk pada firman. Ya, kalau kita tidak bisa jawab, bilang aja, Papa belum bisa jawab. Tapi pasti jawabannya ada di Alkitab. Lihat di Alkitab. Kalau belum waktunya, ya sudah nanti satu kali kamu akan ngerti. Tapi begitu dia mulai melawan, wah firman keliru, wah firman kuno. Waduh kita itu sesuatu yang sangat serius. Kita tidak bisa biarkan, ya sudahlah Pak anak-anak punya pikirannya sendiri. No. Ya. Mereka boleh memiliki pendapat berbeda dengan kita, tapi tidak boleh berbeda dengan Alkitab. Itu penting. Ya. Biar kiranya sesi ini menjadi berkat bagi kita tetap akan kuat dalam iman ya. Bukan dengan kekuatanku, mari Pak. Haleluya. Pakai F ya Pak. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang
Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dengan penuh iman, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ya ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, pertolongan dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, karena kami mengakui iman kami bukan dari diri kami sendiri, tapi iman kami dari Engkau sebagai kasih karunia-Mu. Tetapi iman itu tidak boleh berhenti begitu saja. Iman itu ya Tuhan, melalui firman dan berfokus kepada Kristus, harus selalu tumbuh, makin tegar dan makin berbuah. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami memohon supaya Engkau memeteraikan firman Tuhan melalui mulut hamba-Mu yang hanya merupakan corong-Mu ini, dan meteraikan di dalam setiap diri kami, setiap hati kami, sehingga boleh ya Tuhan menumbuh kembangkan iman kami, sehingga di dalam dunia di mana banyak musuh-musuh iman baik internal maupun eksternal, oleh kuat kuasa Rohul Kudus firman-Mu dan oleh Kristus sendiri, iman kami boleh bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga, Engkau kiranya memberkati Pendeta Petrus supaya di session-session yang akan datang Engkau tetap memakai untuk menjadi berkat bagi kami semua, termasuk bagi dirinya sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.